Kasih-Mu telah nyata bagiku, kuasa-Mu sertai hidupku. Tak dapat ku lukiskan kebaikan-Mu, pujian ku selalu untuk-Mu. Terima kasih Yesusku untuk berkat-Mu yang Kau curahkan, untuk anugerah yang melimpah. Ku terima dalam hidupku. Aku percaya Kau kan selalu menuntun langkahku. Terpujilah nama-Mu Yesus, dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Mu telah nyata bagiku, kuasa-Mu sertai hidupku. Tak dapat melukiskan kebaikan-Mu, pujian ku selalu untuk-Mu. Terima kasih Yesusku untuk berkat-Mu yang Kau curahkan,
penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Oh, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah kehidupanku, Kaulah pertahananku. Yesus, ku percaya padamu. Oh, oh. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur untuk pemilihan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kita. Saudaraku, kita hidup di dalam satu dunia di mana keberhargaan kita
itu dinilai dari seberapa banyak harta yang kita miliki, kedudukan seberapa tinggi, dan juga seberapa populernya kita. Nah, saudara kasih Tuhan, bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan kita tidak seperti itu. Dia memandang kita semuanya itu berharga di matanya. Karena kita semua diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, saudara, bahkan Dia ketika kita berdosa, Dia tetap datang mencari kita. Dia tetap mengasihi kita. Saudara, tema khotbah hari ini yaitu terhilang dicari. Nanti lebih lanjut akan disampaikan oleh Guru Injil Noptianus. Saat ini mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Kita masuk di dalam ibadah pada pagi hari ini. Mari kita masuk dalam saat doa teduh. Marilah kita awali ibadah pada hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mazmur 8 ayat 2, 4-5 dan 9. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Hari ini kita datang dengan rasa syukur atas kasih Tuhan dalam kehidupan kita yang sudah menyertai kita selama 1 minggu ini. Biarlah kita hari ini mau datang untuk menyembah Tuhan. Dengan sungguh-sungguh kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Dengan sungguh-sungguh kita mau datang kepada Tuhan. Menyembah Tuhan pada hari ini. Kita siapkan hati kita, kita katakan, Bapa kami datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Ku
perkasa perbuatanmu. Kita katakan ku nyanyi haleluya untuk Tuhan kita. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku kita mau katakan kita punya Tuhan yang besar. Kita gak akan takut apapun yang terjadi, karena kita selalu disertai oleh Tuhan. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Kami gak akan bimbang Tuhan, karena Engkau selalu ada di dalam kami. Kami juga gak akan cemas, karena Engkau selalu menghibur. Aku cemas, kau menghibur. Kau adalah kuat kami Tuhan. Saat ku lemah, kau kuat. Kita katakan bersama-sama saudara-saudara sekalian. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Dengan sungguh-sungguh kita katakan ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya Tuhan. Kau yang Allah yang hebat. Ku nyanyi Kau Allah yang perkasa. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Mari sama-sama teman-teman sekalian, jemaat-jemaat sekalian, kita mau berdoa, kita mau mengucap syukur, kita mau buka suara. Mari kita buka suara, kita bersyukur atas pengorbanan Tuhan, atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, atas penyertaan Tuhan di dalam setiap masalah kita. Kita mau bersyukur, kita mau berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Bapa datang ke hadirat-Mu. Pada hari ini Bapa kami bisa menyembah Engkau lagi, datang untuk memberikan hati kami Bapa. Bapa, itu semua karena anugerah-Mu, bukan karena kuat dan hebat kami. Terima kasih Tuhan atas pernyataan-Mu dalam kehidupan kami, atas keluarga kami, atas teman-teman kami, atas tubuh kami Tuhan yang masih ada sampai hari ini. Itu semua karena anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Yang kedua Bapak, kita mau berdoa juga, kita mau mengakui dosa kita. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, dosa-dosa yang kita lakukan, baik yang tidak sengaja maupun yang tidak sengaja yang sudah menyakiti hati Tuhan. Kita mau minta ampun sama Tuhan, kita mau datang dengan hati yang bersih, dengan hati yang sungguh-sungguh tanpa ada motivasi apapun selain untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa, kita buka suara. Bapa, kami juga mau berdoa, Bapa datang ke hadirat-Mu. Kami mau mengakui segala dosa kami Tuhan. Kau yang ampuni kami Tuhan. Dengan bilur-bilur-Mu Tuhan, Kau sudah mati di kayu salib. Kau yang pakai kami Bapa supaya kami bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi Bapa. Supaya kami tidak menyakiti hati Engkau. Selalu melakukan firman-Mu Tuhan. Kau yang ampuni segala dosa kami Tuhan. Kami datang Bapa untuk beribadah kepadamu. Bapa, kami mau menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan semuanya ini, kami serahkan hati kami juga Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kau yang sucikan kami, Kau yang pakai para pelayan pada hari ini, supaya kami bisa menjadi alat Tuhan untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Kita buka ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom saudara-saudara sekalian, sebelumnya kita juga mau menaikkan responsoria, kita akan bertanggap-tanggapan, kita akan membaca.
Apakah roti dan anggur itu berubah menjadi tubuh dan darah Kristus yang sesungguhnya? Tidak. Sebagaimana air dalam baptisan tidak diubah menjadi darah Kristus dan tidak menjadi pembasuh dari dosa-dosa itu, tetapi hanya merupakan tanda dan jaminan dari Allah, demikian pula roti. Kalau begitu, mengapa Kristus menyebut roti itu tubuhnya? Dan minuman dalam cawan itu darahnya, atau perjanjian baru di dalam darahnya, dan mengapa Paulus menyebut persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus? Kristus berfirman demikian, bukan tanpa alasan yang sangat penting. Dia hendak mengajar kita bahwa sama seperti roti dan anggur memelihara hidup kita sementara di dunia ini, demikian pula tubuhnya yang telah disalibkan dan darahnya yang ditumpahkan itu merupakan makanan dan minuman yang sesungguhnya bagi jiwa kita untuk hidup yang kekal. Sama-sama kita membaca. Tetapi terutama melalui tanda dan jaminan yang kelihatan ini, Dia hendak memastikan kepada kita bahwa sama seperti kita menerima tanda-tanda kudus ini dengan mulut jasmani menjadi peringatan akan Dia. Demikian pula kita sungguh-sungguh mendapat bagian dalam tubuh dan darahnya melalui pekerjaan Roh Kudus, dan bahwa penderitaan dan ketaatannya itu pasti menjadi milik kita. Seolah-olah kita sendiri telah merasakan segala kesengsaraan itu dan melunasi utang dosa kita kepada Allah. Shalom saudara-saudara terkasih yang ada di dalam rumah ataupun yang ada dimanapun. Kita juga mau bangkit berdiri, kita mau membacakan pengakuan iman rasuli. Mari kita bersama-sama dengan orang yang percaya di segala tempat dan dalam sepanjang segala abad, mari kita mengikrarkan pengakuan iman yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita lebih semangat lagi dalam memuji Tuhan, kita mau mengagungkan nama Tuhan, kita mau merasakan kasih Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Kecaplah dan Lihatlah. Katakan kecaplah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Mau semuanya angkat tangannya di atas kepala. Kita tepuk tangan, kita katakan syukur bagi Engkau Tuhan. Segala hormat Kau yang selalu mengasihi kami, yang memelihara kami. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Semuanya. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Allah yang mengasihiku, Allah kami yang selalu memelihara Allah kami. yang memeliharaku. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Amin Tuhan.
kita mau nyanyikan lagu ini lebih lagi. Ya, kita mau nyanyikan lagu Kami Puji dengan riang. Semuanya tangannya boleh di sebelah kanan. Kita katakan, oh kau Allah yang perkasa, oke? Bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerah. Kau Allah yang perkasa. Kau mengampuni, kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup ria, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih, kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladani kasih-Mu. Amin. Hari ini kita mau semua yang ada di bumi ini menyembah Tuhan dengan riang. Kita mau katakan semua yang dicipta Tuhan. Hanya yang kau cipta, memantulkan sinar-Mu. Para malaikat surya, naikkan puji bagi-Mu. Padang, hutan dan samudra, bukit, gunung dan lembah, para satwa bergembira, mengajak kami pun serta. Kau Allah yang perkasa. Kaulah Raja. Kita mau masuk ke dalam firman Tuhan sebentar lagi. Terkadang ya kita teman-teman atau saudara-saudara sekalian, jemaat yang ada dimanapun, kita terkadang sering menyakiti hati Tuhan, sering hilang dari gereja, kadang malas gereja, ataupun entah kita kemana lah ya. Itu kadang menyakiti hati Tuhan atau melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Kita terhilang dari arahnya. Tapi teman-teman jangan lupa, kita punya satu kasih, kita punya amazing grace yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Tuhan sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Kita mau balik lagi ke Tuhan, kita mau katakan terima kasih Tuhan atas kasih ini. Kita menyanyikan lagu Amazing Grace. Oh, these pieces broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole, empty-handed but not forsaken. I'll be set free, I'll be set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes. Lay yourself down, raising up the broken to life. You take our failure
You take our weakness, you set your treasure in jars of clay. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the word to see your life in me. Amazing grace, how sweet the Engkau yang menyelamatkan kami Tuhan. Darahmu, tubuhmu yang menyelamatkan kami Tuhan. Ketika kami hilang, Engkau mencari kami lagi. I once was lost, but now Ketika I'm kami buta found. Tuhan, gak tahu mau Was kemana. blind, Tapi Engkau but now membuka mata I kami. see. Kita rasakan I can see you. Amazing grace, how sweet the sound to save a wretch like me. I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Amazing grace, amazing grace, how sweet Terima kasih Tuhan the atas kasih-Mu. sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Salam jemaat Tuhan yang terkasih. Mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa memohon hikmat dan pimpinan Tuhan terlebih dahulu. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur karena anugerah-Mu kami boleh beribadah kepada-Mu pada hari ini. Terima kasih kami boleh memuji memuliakan Engkau, dan saat ini kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan, biarlah Engkau yang memimpin, Engkau yang memberkati. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, hamba serahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau pakai Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat Tuhan sekalian, kita membuka firman Tuhan di dalam Lukas 15 ayat 1 sampai yang ke-7. Lukas 15 ayat 1 sampai 7. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat, terlebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, yang merenungkan, dan yang melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Jemaat Tuhan yang terkasih,
Tema firman Tuhan bagi kita minggu ini adalah yang terhilang dicari. Tentunya orang-orang yang terhilang ini adalah kita yang sebelumnya berada di luar anugerah Tuhan, tetapi dipanggil oleh Tuhan di dalam panggilan anugerahnya untuk menerima kepastian keselamatan. Di dalam nats yang sudah kita baca tadi, diawali dengan sebuah pemaparan cerita tentang pemungut cukai dan orang-orang berdosa yang datang mendengarkan Tuhan Yesus. Dan hal yang menarik adalah Tuhan Yesus tidak menolak orang-orang berdosa ini. Dia menerima mereka seperti orang yang lain, bahkan duduk makan bersama-sama dengan mereka. Hal ini tentunya bukanlah hal yang biasa bagi orang-orang Farisi. Ya, itu hal yang cukup mengejutkan bagi mereka. Mengapa? Karena Tuhan Yesus sebagai seorang pengajar itu dianggap tidak pantas untuk bergaul dengan orang-orang yang demikian. Bagi orang-orang Farisi, para pemungut cukai itu adalah orang-orang hina yang hidup dari pengkhianatan. Mereka bekerja kepada pemerintah Roma, menjadi antek-antek penjajah untuk bekerja menagih pajak kepada rakyat. Dan karena pada saat itu orang-orang Israel sedang dijajah oleh pemerintah Roma, seringkali para pemungut cukai ini menagih dengan cara yang tidak manusiawi. Sehingga para pemungut cukai ini dianggap sebagai orang-orang yang menjijikkan dan yang pantas dijauhi. Mereka disamakan dengan pelacur, dengan orang-orang yang berdosa lainnya. Mereka dicap sebagai orang yang tidak mengenal Taurat dan tidak layak diterima di dalam komunitas umat. Itulah yang membuat tadi orang-orang Farisi bersungut-sungut ketika Tuhan Yesus makan bersama-sama dengan orang-orang berdosa ini. Bapak Ibu, jika kita memperhatikan kalimat ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka, itu sebenarnya adalah kalimat sindiran, kalimat hinaan. Mereka menganggap bahwa Tuhan Yesus terlalu ceroboh karena bergaul dengan orang-orang berdosa, dan itu adalah sebuah aib. Jemaat Tuhan yang terkasih, jika kita memperhatikan cerita ini dengan lebih cermat, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam bagian ini memang cukup sensitif dan kontroversial. Mengapa? Karena isunya di sini bukan hanya sekedar isu status sosial atau status ekonomi. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa ini dikucilkan dari kelompok masyarakat, dianggap sebagai orang-orang hina, itu bukan hanya karena status sosial atau status ekonomi mereka, tetapi ini perihal moral. Jadi orang-orang ini dianggap sebagai orang-orang yang memiliki moralitas rendah. Jadi tidak pantas jika seorang rohaniwan itu berteman, bergaul dengan orang-orang dengan moralitas yang dianggap hina seperti ini. Bapak Ibu, mungkin kalau misalnya kita tarik pendekatannya pada masa kini, ini sama saja kalau misalnya ada seorang pendeta yang terkenal, pendeta yang besar, yang pengajarannya itu sangat-sangat dalam, dan dia menjadi inspirasi banyak orang, tetapi suatu kali ditemukan sedang berada di tempat hiburan malam, dan duduk bersama-sama dengan preman, dengan para wanita-wanita penghibur di sana. Itu pasti akan menimbulkan kontroversi, itu pasti akan menimbulkan gosip yang panjang begitu. Kira-kira juga seperti itu ketika Tuhan Yesus makan bersama-sama dengan orang-orang berdosa ini, itu menjadi sebuah hal yang mengejutkan. Masa iya seorang yang rohani, seorang yang terus menyerukan kebenaran seperti Tuhan Yesus, seseorang yang berusaha mereformasi kehidupan iman umat pada saat itu, kok tiba-tiba ditemukan bergaul dengan orang-orang yang seperti itu. Itu tentunya akan memberikan sebuah tekanan moral kepada Tuhan pada saat itu. Tetapi yang uniknya jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus tetap rela untuk menanggung beban moral itu. Dia mau menanggung beban tekanan sosial itu untuk bisa melayani orang-orang ini. Kenapa? Karena mereka berharga di mata Tuhan. Tuhan itu selalu memandang kita dengan cara yang berbeda. Apapun keadaan kita, di mata Tuhan,
kita tetap adalah ciptaannya, kita tetap adalah miliknya, dan kita tetap berharga di matanya. Kemudian jemaat Tuhan sekalian, mari kita memperhatikan perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dimulai dari ayat yang keempat. Tuhan Yesus mengatakan, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Tuhan Yesus di sini memberikan pendekatan sebuah perumpamaan tentang domba dan pemiliknya. Dia mengatakan bahwa tidak ada pemilik yang membiarkan 1 ekor dombanya hilang, sekalipun ia masih memiliki 99 ekor yang lain. Dia pasti akan pergi mencari domba itu. Jemaat Tuhan yang terkasih, sebenarnya pendekatan ini masih cukup jauh sebenarnya. Sebenarnya Tuhan Yesus bisa memakai pendekatan yang lebih dekat. Misalnya antara anak dengan bapa, dengan papanya misalnya. Bapak Ibu, karena sebenarnya hubungan kita dengan Tuhan yang digambarkan oleh Alkitab itu bukan hanya sekedar seperti hubungan antara domba dengan pemilik. Tetapi lebih jauh hubungan kita dengan Tuhan itu seperti hubungan bapa dan anak. Dan itu juga diajarkan oleh Tuhan Yesus sebenarnya di dalam bagian lain. Salah satu yang paling memberkati saya itu adalah ketika Tuhan Yesus mengajarkan murid-murid berdoa. Itu hal yang sangat-sangat luar biasa sekali di situ Bapak Ibu. Di mana Tuhan Yesus tidak mengajarkan murid-murid begini. Jika engkau berdoa, berdoalah demikian. Tuhan kami yang ada di sorga. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan, jika engkau berdoa, berdoalah demikian. Bapa kami yang ada di sorga. Jemaat Tuhan yang terkasih ini, Tuhan Yesus sedang mengajarkan kita untuk berseru kepada Bapa sama seperti Dia berseru kepada Bapa. Artinya apa? Hubungan kita dengan Bapa itu sebenarnya sama dengan hubungan Tuhan Yesus dengan Bapa di sorga. Jemaat Tuhan yang terkasih, tetapi di dalam konteks ini uniknya. Tuhan Yesus malah tidak memakai pendekatan yang lebih dekat itu. Dia malah memberikan sebuah perumpamaan tentang domba dan pemiliknya. Artinya begini sebenarnya Bapak Ibu. Jika seorang pemilik domba saja mau melakukan yang demikian pada dombanya yang hilang, dia rela untuk naik gunung, turun lembah, menyusuri semak-semak untuk menemukan domba yang hilang itu. Terlebih lagi jika yang hilang itu adalah seorang anak. Pasti, apalagi kita yang bapak-bapak, kalau sesuatu terjadi kepada anak kita, apapun yang terjadi, kita akan melakukan segala cara. Kita sebisa mungkin, kita akan pasang badan, kita lakukan apapun. Kita rela kehilangan semuanya, yang penting anak kita itu terselamatkan. Itu di dalam keadaan kita sebagai manusia, terlebih lagi Tuhan. Tuhan itu yang sempurna di dalam kasih-Nya kepada kita. Dia tidak akan mungkin membiarkan kita itu hilang dan tersesat. Jemaat Tuhan yang terkasih, itulah tadi mengapa di bagian akhir itu dicatat di situ bahwa akan ada sukacita di sorga jika 1 orang yang hilang itu diselamatkan. Sekarang yang menjadi pertanyaan pentingnya adalah, mengapa orang yang berdosa itu disebut hilang dan tersesat? Kalau kita lihat tadi disamakan seperti domba yang hilang. Kenapa jemaat Tuhan yang terkasih? Setidaknya karena 4 hal. Yang pertama, karena orang yang berdosa itu mati secara rohani. Kenapa dianggap hilang? Karena orang yang hidup di dalam dosa, itu hati nuraninya itu mati terhadap Tuhan. Tidak ada hasrat untuk mencari Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, dosa itu sangat-sangat mengikat sekali. Ya, kalau kita lihat dosa itu secara hakikat, dosa itu adalah hamartia. Itu meleset atau tidak tepat sasaran. Jadi kalau misalnya kita memanah dan kemudian ada sasaran panah, dan ketika kita memanah tidak tepat pada pusat sasaran itu artinya meleset. Itu ada artinya hamartia. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dosa itu juga pengertiannya sama.
itu meleset dari kehendak Allah, meleset dari rencana Allah. Jadi segala perilaku hidup yang tidak berpusat kepada Tuhan, tidak sesuai dengan rencana dan tujuan Tuhan, itu dikatakan berdosa. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang hidup di dalam dosa, itu segala kehendak hatinya, segala kecenderungan hatinya, itu tidak lagi berpusat kepada Tuhan, tetapi berpusat kepada yang lain. Keinginan itu menjadi begitu berkuasa, dan orang yang hidup di dalam dosa, itu menjadi tuan atas dirinya. Bapak Ibu yang lebih menarik lagi jika kita melihat hal ini, di dalam kejatuhan Adam dan Hawa di dalam dosa. Bapak Ibu, kenapa Adam dan Hawa itu jatuh di dalam dosa? Itu karena dua hal sebenarnya. Yang pertama karena mereka punya kehendak bebas. Ya tentunya kehendak bebas di dalam kapasitas sebagai ciptaan ya, berbeda dengan kehendak bebas Tuhan. Dan yang kedua adalah karena mereka punya pilihan. Jadi yaitu memilih Tuhan dan memilih dirinya sendiri. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebenarnya kalau kita lihat ya, iblis itu ketika mencobai Adam dan Hawa, itu yang dipermainkan adalah egonya, yang dipermainkan adalah kehendaknya, yang dipermainkan adalah keinginannya. Iblis memberikan iming-iming, kalau engkau makan buah pohon ini, engkau akan menjadi sama seperti Allah. Engkau akan tahu tentang yang baik dan yang jahat. Jadi yang dipermainkan oleh iblis itu sekali lagi, itu adalah keinginan manusia, hasrat manusia. Dia membangkitkan keangkuhan di dalam diri kita. Untuk kemudian kita berusaha kemudian menjadi tuan atas hidup kita. Sehingga kita tidak lagi berpusat kepada Tuhan. Malah berani memberontak kepada Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, itulah yang kemudian membuat Adam dan Hawa itu jatuh di dalam dosa. Dan itulah yang juga yang terjadi hingga hari ini. Orang yang masih hidup di dalam dosa itu dikuasai oleh keinginannya yang sedang diperdaya oleh iblis. Makanya tidak heran jika Alkitab kemudian menggolongkan orang-orang ini seperti orang-orang yang terhilang. Kenapa mereka sudah tidak lagi di dalam jalur, tidak berada lagi di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Tetapi mereka sudah dibawa keluar di sana sedang berjalan menuju kepada kebinasaan. Itulah juga mengapa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita itu mutlak butuh anugerah Tuhan. Karena hanya anugerah itulah yang dapat membawa kita kembali. Manusia yang keinginannya telah ditawan oleh dosa hanya bisa mampu kembali kepada Tuhan jika hatinya diubahkan oleh Tuhan. Dan itulah yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam anugerah, di dalam Kristus Yesus. Roh Kudus itu menjamah hati kita, mengubahkan kita dari dalam. Sehingga kita sadar akan keadaan kita. Dan kemudian kita menyingkirkan ego kita. Kita menyingkirkan diri kita di dalam tahta pemerintahan di dalam diri kita sendiri, dan kemudian kita memberikan tahta itu untuk Tuhan. Karena seharusnya demikian. Seharusnya memang yang memiliki tahta di dalam hidup kita itu adalah Tuhan. Yang artinya kita seharusnya memprioritaskan kehendak Tuhan. Tetapi dosalah sekali lagi yang membuat kita kemudian jauh dari semua fokus itu. Jemaat Tuhan yang terkasih, itu adalah bagian yang pertama. Yang kedua, mengapa orang-orang yang berdosa dianggap hilang? Karena orang-orang berdosa itu mengalami krisis identitas yang kronis. Yang berpengaruh pada konsepnya tentang nilai dan makna kehidupan. Jemaat Tuhan yang terkasih, jika kita memperhatikan Alkitab dengan sungguh-sungguh, kita itu diciptakan oleh Tuhan sangat spesial. Tuhan menciptakan kita itu di dalam gambar dan rupanya sendiri. Tidak ada satupun makhluk ciptaan lain yang dicatat oleh Alkitab yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah selain daripada kita manusia. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu, ketika kita pun jatuh di dalam dosa, ada hal yang luar biasa terjadi. Di dalam Alkitab juga ada pribadi lain yang jatuh di dalam dosa, yaitu malaikat yang kemudian menjadi iblis. Tetapi Kejadian sampai Wahyu, tidak ada satupun ayat yang mencatat bahwa ada penebusan untuk malaikat. Tetapi ketika kita yang adalah gambar dan rupa Allah yang jatuh di dalam dosa, tidak main-main. Tuhan Yesus meninggalkan tahta yang mulia. Dia mati untuk menanggung penderitaan, untuk menyelamatkan kita.
Jemaat Tuhan yang terkasih, kita sebenarnya adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Kita adalah ciptaan yang spesial sebenarnya. Tidak salah jika ada yang menggambarkan kalau kita ini adalah mahkota ciptaan Tuhan. Di dalam Mazmur itu dikatakan, siapakah manusia sehingga engkau membuatnya hampir sama seperti Tuhan. Luar biasa sekali Tuhan menciptakan kita. Tetapi dosa itu merusak semuanya itu. Sehingga banyak orang yang pada akhirnya krisis identitas. Dan itu kemudian berdampak pada konsepnya tentang melihat nilai dan makna kehidupan. Kemudian pada akhirnya tidak lagi merasa diri berharga sehingga mudah untuk terjun kepada hal-hal yang memalukan, hal-hal yang tidak terhormat. Ya, melakukan perbuatan-perbuatan yang secara manusia itu menjijikkan, tetapi mereka tetap menikmati itu sebagai hal yang nikmat seperti itu ya. Jemaat yang Tuhan yang terkasih, kenapa sekali lagi? Karena perubahan konsep tentang nilai dan makna kehidupan kita. Seharusnya kita sadar bahwa apapun adanya kita itu sudah bermakna di hadapan Tuhan. Dan makna hidup kita itu tidak ditentukan dengan semua hal yang fana. Tidak ditentukan oleh penampilan, tidak ditentukan oleh kekayaan. Tidak ditentukan oleh segala pencapaian yang fana yang ada di dalam dunia. Makna hidup kita, nilai hidup kita itu ditentukan oleh Tuhan karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Dan seharusnya kita tidak perlu untuk menambah nilai itu dengan hal-hal yang fana. Tetapi kita menjaga nilai itu untuk dengan cara hidup seturut dengan rencana dan kehendak Tuhan. Yang ketiga, kenapa orang-orang yang berdosa ini disebut hilang dan tersesat? Itu adalah karena orang-orang berdosa tertawan oleh ilusi kebahagiaan yang palsu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang-orang berdosa itu sebenarnya seperti orang yang sedang mabuk. Seperti orang yang berada di bawah pengaruh narkoba. Mereka dikuasai oleh ilusi-ilusi tertentu. Mereka merasa itu semua adalah kebahagiaan dan kemudian mereka menikmatinya tanpa peduli kehendak Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya punya seorang teman yang dulunya pernah direhabilitasi. Dan di akhir ketika saya tanya dia itu narkoba yang paling berbahaya apa? Dan dia mengatakan ya sejenis bubuk putau atau apa waktu itu dia mengatakan pada waktu itu ya. Terus saya bilang ke dia bahayanya seperti apa? Dia mengatakan orang itu bisa nggak sadar sampai 2 hari dan dia nge-fly. Tiba-tiba hari berganti hari dia nggak ingat makan. Dia hanya tertawa sendiri dan kemudian dikuasai oleh ilusi-ilusi tertentu, dia punya imajinasi-imajinasi tertentu sehingga dia ketawa-ketawa sendiri. Jemaat Tuhan yang terkasih, ketika merenungkan khotbah ini, saya kayak melihat ada kemiripannya. Orang yang sedang nge-fly seperti itu dengan orang yang hidup di dalam dosa. Orang-orang yang sedang menikmati segala ilusi-ilusi itu dengan cara yang memalukan. Yang mereka sebenarnya kelihatan aneh. Tetapi karena mereka sedang dikuasai oleh dosa, mereka malah melihat itu sebagai hal yang menyenangkan. Mereka malah melihat itu sebagai sebuah kebanggaan. Karena memang jemaat Tuhan yang terkasih, iblis itu memang punya banyak cara untuk mengalihkan kita tidak lagi fokus kepada Tuhan. Iblis menawarkan kebahagiaan-kebahagiaan yang sepertinya menjanjikan. Tetapi sebenarnya itu semua hanyalah sebuah tipuan. Ada seseorang yang bermimpi, dia adalah seorang anak Tuhan. Dia yang menjaga hidupnya selama dia hidup. Tetapi kemudian dia bermimpi dan dia dibawa ke dalam neraka. Betapa terkejutnya dia ketika dia melihat neraka itu tidak sama dengan yang digambarkan oleh Alkitab. Malah di sana penuh dengan kesenangan. Di sana orang berpesta pora. Di sana orang minum-minum, ada konser artis-artis yang papan atas gitu ya, dan mereka menikmati pesta yang meriah di sana. Dia kaget dan kemudian berkata di dalam hatinya, kalau neraka seperti ini berarti selama ini saya salah. Kalau begitu nanti kalau saya mati saya mau masuk neraka. Dan setelah dia bangun dari mimpinya, dia menceritakan hal itu kepada teman-temannya dan sejak hari itu dia tidak lagi hidup di dalam ketaatan. Singkat cerita, orang ini kemudian dipanggil oleh Tuhan dan kemudian masuk ke dalam neraka. Ya seperti keinginannya tadi ya. Dan betapa terkejutnya dia, ternyata neraka itu tidak sama dengan apa yang dia lihat sebelumnya.
Neraka yang dia lihat sekarang itu penuh dengan penderitaan. Orang-orang teriak-teriak, menjerit-jerit karena kesakitan di dalam. Banyak orang yang yang benar-benar sangat-sangat mengenaskan lah keadaannya saat itu. Kemudian dia mulai merinding, dia mulai ketakutan. Dan dia mulai mendekati salah seorang yang ada di situ. Kemudian dia mengatakan, "Pak, ini kok nerakanya beda ya dengan waktu dulu saya ke sini." Kemudian orang itu berkata begini, "Bapak nggak tahu ya. Waktu Bapak ke sini pertama kali itu kami lagi bulan promosi, Pak." Jemaat Tuhan yang terkasih, seringkali di dalam hidup ini, iblis itu memberikan kita, mengiming-imingi kita dengan kebahagiaan-kebahagiaan yang palsu seperti itu. Dan orang-orang yang berada di luar anugerah Tuhan, itu dikuasai oleh ilusi itu, diikat oleh ilusi itu, ditawan oleh ilusi itu. Yang keempat, kenapa orang-orang berdosa dianggap hilang? Itu karena dosa mengaburkan nilai-nilai kekal dalam diri manusia dan menggantinya dengan nilai yang fana, serta mengikat setiap orang dalam cara pandang yang sesat. Orang yang hidup di dalam dosa tidak lagi dapat melihat nilai kekekalan. Tidak lagi melihat bahwa firman Tuhan, anugerah di dalam Tuhan, itu sesuatu hal yang bernilai kekal. Sehingga orang-orang yang hidup di dalam dosa itu acuh tak acuh dengan gereja, acuh tak acuh dengan ibadah, tidak mau melayani Tuhan. Kenapa? Karena itu dianggap bukan sebagai sebuah kebutuhan. Ya, dia tidak melihat nilai kekal itu, dia malah lebih menikmati kesenangan-kesenangan yang sesaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seperti itulah keadaan orang yang hidup di dalam dosa. Terhilang di hadapan Tuhan, jauh dari anugerah Tuhan. Dan firman Tuhan jelas mengatakan bahwa upah dosa itu adalah maut. Dan yang lebih parahnya lagi Bapak Ibu, tidak ada seorang pun yang dapat melepaskan manusia dari cengkraman kuasa dosa selain dari Kristus sendiri. Hanya Kristus yang dapat membawa kita kembali. Tetapi itu tentunya tidak dengan cuma-cuma ya. Tetapi Tuhan Yesus harus membayar dengan harga yang sangat mahal. Kenapa? Karena di samping dosa itu telah merusak kehidupan manusia, dosa itu juga telah menyalakan murka Allah. Dan untuk memadamkan murka Allah itu, Kristus harus datang ke dalam dunia, mati disalibkan untuk menebus dan menyelamatkan kita. Bapak Ibu, satu cuplikan yang sangat-sangat menyentuh hati saya adalah cuplikan film The Passion of the Christ. Ketika Kristus itu disalibkan, dia dipaku di atas kayu salib dan darahnya bercucuran. Di satu kesempatan saya menonton film itu dan saya tersentuh sekali. Ketika pas di momen itu, Roh Kudus itu berbicara di dalam hati nurani saya. Engkau tahu, setiap peluh itu untuk engkau. Engkau tahu, setiap titik darah yang bercucuran itu adalah untuk engkau. Dan engkau tahu, setiap teriakan itu, ketika Tuhan itu menjerit kesakitan, itu adalah untuk kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tidak boleh lagi main-main dengan hidup kita di hadapan Tuhan. Karena Tuhan itu sudah membayarnya dengan pengorbanan yang sangat mahal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika mungkin orang yang diperlakukan hina itu adalah manusia biasa, saya rasa ya apa sih istimewanya ya. Bahkan kalau misalnya ada satu presiden terkenal gitu ya yang diperlakukan dengan cara demikian, ya saya mungkin merasa ya itu nggak terlalu spesial. Tetapi bayangkan ini, raja di atas segala raja, pemilik kehidupan, pencipta kita, yang juga sangat mengasihi kita. Tetapi dia harus diludahi oleh orang-orang yang terpidana mati. Dia harus dipermainkan, diolok-olok seperti itu. Tetapi dia tetap bertahan karena kasihnya kepada kita. Saya percaya Bapak Ibu, ketika kesakitan itu dirasakan oleh Tuhan Yesus dan itu sangat berat. Yang membuatnya bertahan di atas sana adalah wajah-wajah kita. Tuhan Yesus ingat kita sehingga dia tidak mau menyerah karena dia sangat-sangat mengasihi kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, hanya di dalam Kristus kita boleh dilepaskan dari ikatan kuasa dosa. Itulah mengapa di dalam Alkitab penekanan tentang konsep keselamatan, yaitu bahwa keselamatan itu adalah mutlak anugerah Tuhan.
itu sama sekali tidak ada andil kita di dalamnya. Hanya Tuhan yang mampu mengerjakannya. Karena Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau mengandalkan kekuatan kita pasti tidak akan berjalan kembali kepada Tuhan. Tetapi malah mungkin sebaliknya, kita berjalan semakin menjauhi Tuhan. Kita semakin angkuh, kita merasa, ya saya juga kalau tanpa Tuhan saya baik-baik saja. Saya punya kemampuan ini, saya bisa bertahan kok. Tetapi sebenarnya itu semua hanyalah keangkuhan kita. Yang dapat menyelamatkan kita itu hanyalah Tuhan sendiri. Di dalam Kristus, Tuhan memulihkan itu hubungan yang sudah rusak dengan Tuhan. Karena disitulah sebenarnya akar dari persoalan hidup kita. Persoalan hidup manusia di dalam dunia itu bukan hanya semata-mata persoalan moral. Karena sebenarnya persoalan moral, tindakan-tindakan kejahatan, itu hanyalah sebuah akibat sebenarnya Bapak Ibu. Saya pernah berdiskusi dengan seseorang dan saya mengatakan hal yang sama kepada dia. Saya mengatakan kepadanya kalau fokus dari kekristenan itu bukan membenahi tingkah laku. Karena tingkah laku itu adalah akibat. Fokus kekristenan adalah memulihkan hubungan yang telah rusak dengan Tuhan. Karena sumber dari segala persoalan hidup manusia, kekacauan yang ada di dalam dunia, dosa yang terus merajalela, itu semua adalah kerusakan hubungan dengan Tuhan. Yaitu terjadinya di Taman Eden, seperti yang sudah kita bahas tadi. Ketika manusia itu memberontak kepada Tuhan, kemudian ada kerusakan hubungan dengan Tuhan. Manusia itu jauh dari Tuhan, menciptakan sebuah kekosongan di dalam hati manusia. Kemudian kekosongan itu menciptakan kegelisahan, sehingga manusia itu menjadi kacau hidupnya. Jadi kalau kita ingin pulih, itu sebenarnya bukan dengan kemudian kita mencari nasihat-nasihat moral, tidak. Demikian juga kalau mungkin kita punya keluarga dan kemudian secara moral dia rusak, maka cara memulihkan orang itu bukan dengan memberikannya nasihat, tetapi membawanya kembali kepada Tuhan. Sehingga hubungan yang rusak itu dipulihkan kembali, citra yang rusak itu dipulihkan kembali oleh Tuhan. Sehingga orang itu kemudian boleh mendekat kepada Tuhan dan dari dalam ia mengalami perubahan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perubahan yang sejati itu selalu dimulai dari dalam. Ketika hati seseorang sudah berubah, itu pasti akan tercermin di dalam perbuatan-perbuatannya. Jika hubungan seseorang sudah pulih dengan Tuhan, itu juga akan berdampak pada moralitasnya. Itu akan berdampak pada kehidupannya, pada bagaimana ia hidup. Jemaat Tuhan yang terkasih, Kristus itu datang menyelamatkan kita karena dia sangat mengasihi kita. Bapak Ibu, kita tidak boleh hidup seperti orang-orang Farisi tadi yang salah paham dengan kehidupan mereka. Mereka dengan keangkuhannya merasa bahwa mereka dapat menyelamatkan diri dan mungkin tidak butuh anugerah Tuhan. Malah dengan kemunafikan mereka merasa bahwa mereka sudah berada di dalam satu level kerohanian tertentu. Sehingga mereka menjauhi dan dengan terang-terangan menghakimi orang lain. Bahkan Tuhan Yesus pun ketika mendekat kepada orang-orang berdosa itu, mereka kemudian cibir, mereka kemudian hina dia, mereka kemudian mengata-ngatai dia. Kenapa? Karena kemunafikan. Jemaat Tuhan yang terkasih, di dalam kehidupan ini, kita tidak pernah lebih baik dari orang lain. Karena apapun baiknya kita, di dalam kitab Yesaya mengatakan kesalehan itu hanya seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Kita tetap adalah orang berdosa. Tidak ada keselamatan di luar dari anugerah di dalam Kristus Yesus. Karena hanya Tuhan Yesus yang dapat mengubah kita dari dalam. Dan hanya Tuhan Yesus yang dapat melepaskan kita dari murka Allah yang telah menyala karena dosa. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Kita bersyukur karena Tuhan, kita adalah Tuhan yang sejati. Tuhan yang datang mencari dan menyelamatkan kita. Tidak ada Tuhan yang sempurna, Tuhan yang kita kenal di dalam Alkitab. Karena di dalam dunia, di dalam Tuhan-Tuhan yang lain, mereka hanya datang dengan tuntutan. Orang yang taat diberkati, orang yang tidak taat dihukum. Tetapi Tuhan kita berbeda.
Karena dia adalah pemilik hidup kita yang sejati. Dia tahu masalah kita. Dia tahu bahwa kita tidak dapat menyelamatkan diri kita dengan kekuatan kita sendiri. Dia tahu bahwa kita tidak mampu taat. Dia tahu bahwa kita sangat lemah. Dan karena dia mengasihi kita, dialah yang melakukannya untuk kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, sebagai anak-anak Tuhan, kita adalah orang-orang yang sangat beruntung. Karena kita mengenal Tuhan yang begitu baik. Kita mengenal Tuhan yang begitu mengerti keadaan kita. Kita mengenal Tuhan yang mau mencari kita ketika kita jauh darinya. Ketika kita nggak mampu lagi untuk menggapai dia. Kita tidak mungkin mampu lagi untuk kembali kepadanya. Dia yang datang merangkul kita dan dia memulihkan kita. Tapi sekali lagi ingat, itu tidak gratis. Tuhan Yesus harus menanggung penderitaan yang sangat berat untuk menyelamatkan Anda dan saya. Jadi jangan lagi main-main dengan hidup Anda. Hiduplah seturut dengan kehendak Tuhan. Agar Anda tidak lagi dikuasai oleh dosa dan dibimbing lagi kepada kesesatan, kepada kehancuran. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami kagum melihat anugerah-Mu di dalam kebenaran firman-Mu. Bagaimana Engkau mencari kami yang hilang ya Tuhan. Ketika kami tidak mampu untuk kembali kepadamu. Ketika kami tidak mampu meresponi anugerah-Mu. Engkau yang mengerjakannya di dalam kami melalui Allah Roh Kudus. Di dalam karya salib Kristus untuk membawa kami di dalam pengharapan keselamatan. Bahkan kepastian keselamatan. Terima kasih untuk kebenaran-Mu ini. Biarlah firman-Mu ini juga ya Tuhan menolong kami untuk boleh melihat hidup kami berharga di mata Tuhan. Sehingga kami tidak sembarangan dengan hidup kami. Kami menjaga hidup kami. Oleh karena kami bersyukur Engkau telah menyelamatkan kami. Meteraikan kebenaran-Mu ini di dalam hati kami, di dalam hidup kami. Berkati agar berakar, bertumbuh dan berbuah untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Terima kasih untuk Guru Injil Noptianus sudah membawakan kami firman. Kiranya firman itu menjadi rema dalam kehidupan kita masing-masing. Kita juga nggak mau lagi sama seperti dunia ini, tapi kita mau satu-satunya pilihan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Kita mau nyanyikan lagu ini, Pilihanku. Tuhan Yesus sudah turun ke dunia ini menebus dosa kita. Kita mau katakan Tuhan yang mulia. Mari kita katakan Kau Tuhan yang mulia. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk
dan akan mengampuni kita dan menyucikan kita. Jika ku akui semua dosaku, maka kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Mari kita katakan kita gak mau sama seperti dunia ini lagi. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Bapa, kami tidak mau lagi hidup seperti dunia ini Tuhan, hanya mementingkan diri kami sendiri. Kami mau menyerahkan hidup kami kepada-Mu Tuhan, dan kami mau menyenangkan hati Tuhan. Saat ini Tuhan, kami juga membawa persembahan kami kepada Tuhan. Mohon Engkau sendiri ya Tuhan, yang menyucikan persembahan kami, boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan lebih luas lagi. Dan kami rindu ya Tuhan, Kau melatih kami menjadi pemberi-pemberi yang lebih baik lagi ya Tuhan. Supaya kami belajar ya Tuhan, bahwa kami sudah memperoleh kemurahan karena Kau sendiri telah memberikan diri-Mu kepada kami, bahkan yang terbaik dengan nyawa-Mu. Apa yang kami berikan tidak seberapa ya Tuhan dibandingkan dengan apa yang sudah Tuhan lakukan. Karena itu latihlah kami untuk memberi lebih baik. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Kami bersyukur berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara sekalian, mari kita sekalian juga mau menaikkan satu doa syafaat. Mari kita doakan, khususnya hari ini banyak anak muda di gereja yang terhilang. Mereka itu malas ikut persekutuan, menjalani kehidupan yang bebas. Bahkan ada yang mulai coba-coba minum-minuman, obat-obatan. Mari kita mohon belas kasihan Tuhan agar Roh Kudus menerangi hati pikiran anak-anak muda kita, sehingga mereka itu mau menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Mari saudara kita buka suara, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersama datang Tuhan, menyerahkan setiap anak-anak muda ya Tuhan di gereja kami. Apakah mereka masih ikut persekutuan ibadah, ataupun mereka sudah malas bahkan meninggalkan persekutuan dan ibadah. Kami mau berdoa untuk setiap anak-anak muda kami Tuhan. Mohon Roh Kudus menggerakkan setiap anak muda kami Tuhan, menerangi hati pikiran mereka, sehingga mereka akhirnya Tuhan boleh mereka datang kembali kepada Tuhan, menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Mereka boleh bertobat dari segala perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kami rindu Tuhan, anak-anak muda kami boleh kembali kepada Engkau. Dan kami juga rindu ya Tuhan, para pemimpin gereja, hamba-hamba-Mu Tuhan, boleh menjadi teladan yang baik bagi setiap anak-anak muda yang ada di gereja kami Tuhan. Bapa, terima kasih, menyerahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mohon belas kasihan Tuhan bagi anak-anak muda kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dengar doa seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan segera mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Mari kita naikkan pujian doksologi. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Allah kita. Puji Allah Bapa Putra,
Saudara kekasih Tuhan, pulanglah ke rumahmu masing-masing. Jadilah pelaku-pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Dan saat ini, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih sayang dari Allah Bapa, anugerah di dalam Yesus Kristus, persekutuan dan pengurapan Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Amin. Saudara, silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.